ketika saya berdoa, Tuhan ngomong ke saya. Roh Kudus ngomong ke saya. Nah, terus gini, saya mau tanya dulu, kan Ibu tadi bilang katanya tentang NWO juga ya? WHO ya. WHO maksudnya, oke. Bilang aja itu ini apa, kita ganti namanya ya. Namanya jadi apa ya? Kalau yang tahu kan kalau yang wabah ini itu kalau yang di matching itu kita ganti nano ya? Oh, yang wabah aja kita bilang nano. Bukan. Wabah itu bilang aja apa namanya? Tanda bilangan tanda manusia aja ya. Oh. Kalau obatnya nano ya. Kalau yang itu bilang aja pabrik obat gitu ya. Oke? Iya. Oke, silakan. Semuanya harus diutarakan ya. Suaranya putus-putus. Sekarang Bu. Tunggu dulu. Teman-teman dengar suaranya enggak ya? Jelas nggak suaranya? Apa karena Ibu Puji aja nih yang putus-putus ya? Oke, silakan Ibu. Dari pertama sampai semuanya dijelasin pelan-pelan. Jadi nggak ada ngomong matching ya. Oke, silakan. Iya. Ya, salam buat kita semua dimanapun kita berada. Saya mau perkenalkan juga nama saya sedikit. Nama saya Siska. Ya. Jadi saya mau share sedikit bahwa Tuhan pernah memberitahukan saya seperti ini, bahwa kan saya tinggal di Indonesia begitu ya. Jadi dia bilang begini sama saya, bahwa setiap kita anak-anak Tuhan itu sudah diberi tanda di dahi kita, yaitu tanda nama Bapa kita di sorga, YHWH begitu. Tapi dia bilang nama itu nama yang sangat kudus katanya. Jadi dia bilang, ketika aku mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa bertanya kepada Tuhan, kalau bangsa Israel bertanya siapa yang mengutus aku, dia bilang kan, aku adalah aku yang mengutus aku, dia bilang begitu. Tetapi kenapa namanya juga IHWH, karena nama itu terlalu kudus supaya kita nggak bisa sebut, karena itu semua konsonan. Dia bilang. Tetapi dia bilang, aku memberikan nama Yesus atau Yeshua HaMashiach supaya kita bisa manggil dia. Tapi dia bilang begini, ketika itu dia kasih tahu saya, dia bilang tetapi iblis mau menggantikan tanda itu, tanda Bapa, nama Bapa YHWH itu dengan 6. Terus saya tanya kepada Roh Kudus, saya bilang kenapa dia mau ganti tanda itu dengan angka 66. Dia cuma Roh Kudus beritahukan kepada saya bahwa iblis tahu sekali bahwa Bapa itu sangat mengasihi manusia, karena 666 itu adalah angka bilangan manusia. Iblis tahu persis Tuhan sangat mengasihi manusia. Jadi dia bilang, iblis itu iri ya, karena Tuhan sangat mengasihi manusia, dia iri. Dan dia mau ganti tanda Bapa itu dengan 66 itu, kalau orang bahasa kami bilang di Sulawesi Utara bilang mau baterek atau mau nyakiti hati Tuhan dengan menggantikan nama itu. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar. Dan pagi hari ini saya mau dan pagi tadi ketika saya berdoa, Roh Kudus juga memberitahukan saya bahwa saya harus sampaikan ini kepada seluruh umat manusia begitu ya. Saya sendiri nggak tahu, saya nggak begitu, saya percaya bukan kebetulan saya bisa ada di channel ini. Lalu dia bilang begini kepada saya, dia bilang, akulah Tuhan Yahweh yang menciptakan langit dan bumi. Takutlah akan aku, hai umat-umatku. Takutlah akan aku, hai umat-umatku. Langit dan bumi menghormati aku. Manusia tidak menghormati aku. Sangka mereka aku tidak ada. Sangka mereka aku tidak ada. Kesabaranku sudah hampir selesai. Waktu kemurahanku sudah hampir selesai, anak-anakku. Engkau sampaikan kepada semua
semua mereka yang ada, semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Sampaikan kepada mereka bahwa kesabaranku sudah selesai. Itulah sebabnya aku menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa-bangsa untuk menguji iman mereka, kasih mereka kepadaku. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi aku, yang sungguh-sungguh menghormati aku, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, aku akan mengangkat mereka keluar dari kesusahan besar. Persiapkanlah kehidupan kalian, tidak lama lagi, tidak lama lagi, tidak lama lagi. Aku katakan kepada kalian, persiapkanlah kehidupan kalian. Aku akan mengangkat anak-anakku yang setia, melakukan perintah-perintahku, yang tidak takut kehilangan nyawanya, yang berani memberitakan kebenaranku. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan channel ini yang Tuhan ingin saya sampaikan kepada kita semua yang ada di atas muka bumi ini. Peringatan bahwa kesabaran Tuhan sudah selesai ya, sudah hampir habis lah, tinggal sedikit lagi. Jadi masih ada kesempatan sedikit bagi saya dan saudara untuk benar-benar menerima Yesus dan hidup benar-benar sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Dan juga saya mau share sedikit beberapa hari yang lalu oleh kemurahan Tuhan, karena saya sendiri ada pergumulan pribadi, saya mengambil puasa Ester, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di hari kedua ketika saya doa puasa Ester, saya berdoa menangis kepada Tuhan, untuk Tuhan berbelas kasihan kepada hamba-hamba Tuhan, teman-teman yang sudah menerima tanda daripada binatang itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Tuhan mengingatkan bahwa masih ada pintu kemurahan bagi yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang harus kita lakukan adalah kita berdoa, menangis, mengerang kepada Tuhan, dan kita melakukan perjamuan kudus untuk menyucikan dosa-dosa saya. Tetapi itu adalah kesempatan yang terakhir, sudah jangan kita lakukan lagi. Lalu Tuhan pesan kita tinggalkan semua hal duniawi, hawa nafsu, keinginan daging kita, dan yang jadi gembalakanlah domba dengan benar-benar memberikan mereka makanan yang benar, panas surgawi yang benar-benar dari Tuhan. Itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan channel ini, itu yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, terima kasih. Lalu yang pabrik obat itu bagaimana? Ya, itu Ibu, yang lalu itu saya ini ya Bu, kan kemarin di Indonesia kan lagi booming itu virus Delta ya Bu ya, virus Delta. Terus Roh Kudus kasih ingat saya nanti bahwa setelah di sana di India itu akan terjadi di tempatnya kita gitu loh ya. Dan itu kan waktu itu kan lagi heboh-heboh sekali, dan sebelum itu selesai, ini kan sekarang sudah mulai agak tenang-tenang ya Bu ya, sudah mungkin 1 bulanan lebih ini. Yang sebelumnya memang Roh Kudus sudah bilang sama saya gini, bahwa ini akan berhasil gitu loh, dan orang-orang akan mulai menyembah kepada binatang ini, maksudnya yang itu ya Bu, yang apa itunya akan berhasil dan orang akan mulai menyembah kepada binatang itu. Lalu dia bilang, jangan engkau menyembah kepada binatang itu, tapi dia menyuruh saya buka Google gitu loh, buka Google dan lihat yang ini loh Bu, pabrik obat ini. Terus dia bilang, kamu lihat logonya, kamu lihat logonya. Terus dia bilang begini, itu kan gambar dunia, terus ada tongkat, terus ada snake-nya. Jadi dia bilang, itu tongkat bicara tentang kuasa, dan snake itu bicara tentang si iblis itu, sihir itu. Jadi dia bilang kepada saya, itulah binatang itu. Dia bilang kepada saya, itulah binatang itu, karena di dalamnya orang-orang yang sombong, orang-orang yang serakah, yang ingin menguasai ini, seperti itu Ibu. Jadi itu yang Tuhan bukakan kepada saya Bu, seperti itu. Apa ada lagi misalnya seperti mimpi atau penglihatan Ibu? Enggak Bu,
Enggak, kalau saya mimpi enggak Bu, ketika saya berdoa menyembah itu yang Tuhan bicara. Oh, ada satu hal lagi yang Roh Kudus bilang di akhir tahun, di akhir tahun 2021, dia bilang begini sama saya. Dia bilang di tahun ini 2022 Tuhan akan melawan bangsa pilihannya karena janjinya kepada Abraham, Ishak, Yakub, dia bilang begitu. Dan Tuhan akan memutus dua tunas Daud yang mungkin kita kalau baca Wahyu bilang itu dulu, mungkin orang, saya juga pikir mungkin dulu Elia dan Musa ya Bu ya, tapi ternyata Tuhan bukakan itu adalah dua tunas Daud dari keturunan Daud, tapi bukan Elia dan Musa. Tuhan bilang dorong dua ini, mereka berdua ini akan Tuhan pakai luar biasa, mereka akan memberitakan firman dengan berani, dan roh Elia dan Musa ada pada mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Musa di tanah Mesir, itu akan mereka lakukan mujizat-mujizat itu. Dan itu akan membuat bangsa ini berbalik kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku akan memateraikan setiap suku 12.000. Saya langsung ingat itu ada di Wahyu kan Bu, bahwa Tuhan akan memateraikan dari Ruben, dari Yehuda, Ruben dan sebagainya, saya bilang masing-masing 12.000. Itu aja Bu yang saya ingat. Masih ada yang lain-lain, tapi saya sudah nggak ingat lagi. Saya mesti buka-buka buku saya lagi, yang apa yang Tuhan bilang kan biasa saya catat-catat gitu Bu. Jadi intinya Tuhan sudah sangat-sangat dekat, dan rapture itu sewaktu-waktu akan terjadi. Itu aja Bu. Dan semoga semua manusia yang di atas muka bumi ini mendengar pesan Tuhan bahwa kesabaran Tuhan sudah habis begitu loh. Dan kita harus belajar menghormati Tuhan. Jangan menyebut aja, nama yang benar ya. Iya Bu, satu hal lagi ya itu Ibu, tadi pagi saya berdoa, kemarin waktu saya doa puasa itu Bu, dia bilang begini, anakku, biasa kan saya panggil namanya lain ya Bu ya, anakku panggil namaku YHWH gitu, dia bilang, tapi Yahweh. Itu nama itu yang seperti itu, Yahweh, yang Tuhan taruh kepada saya Bu, memang itu nggak sembarangan orang boleh sebut gitu, karena namanya memang very very holy gitu ya Bu ya. Tapi dia bilang kamu sebut nama itu. Kita kan anaknya ya Ibu, kita anaknya ya, kita anaknya. Yang penting jangan sembarangan, itu maksudnya jangan dibuat main-main. Kalau untuk pujian, untuk doa, itu memang kita kan anaknya. Masa kita nggak boleh menyebut nama Bapak kita? Boleh ya. Jadi jangan salah penyampaian ya Ibu, nanti takutnya jadi berantakan gitu. Kita anaknya Bapak, jadi kita harus menyebut namanya, jangan sembarangan, jangan nyebut Allah ya, tidak boleh nyebut Allah. Iya, menyebutnya Yahweh dan Yeshua. Ya, itu penghormatan, itu penghormatan yang sangat tinggi bagi Tuhan. Itulah yang terbaik ya. Jadi terima kasih Ibu. Dan Ibu, saya mau tanya, ini Ibu nih kakaknya Ibu Sylvia Titrilolobi yang di Papua ya? Enggak Bu, enggak. Oh bukan Ibu Luciana ya? Iya, bukan. Oke. Bukan Ibu. Iya. Ya itu saja Bu yang saya dapat dari Tuhan yang harus saya sampaikan. Makasih. Iya. Jadi Ibu bilang Ibu punya catatan-catatan ya? Iya. Yang dulu-dulu atau gimana? Iya. Iya, banyak yang saya itu penglihatan? Enggak Bu, ketika saya berdoa biasanya Tuhan ngomong ke saya. Dan setelah setelah berpuasa ya? Iya, berpuasa. Kadang itu pernah satu kali waktu COVID mulai merebak itu tahun 2020 kan Bu. Itu kan saya mau bilang itu ya. Jadi memang nanti mungkin Bu saya takutnya saya salah ngomong di sini. Jadi memang ya. Nanti Ibu rangkum lagi ngomongin ke saya, nanti kita bersambung lagi. Ya. Iya. Oke. Saya juga sekarang sudah ditunggu sama teman yang saya tadi bilang mau ke sana. Iya. Jadi Ibu ini mau ke terima kasih. Iya, bye Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Tuhan Yesus memberkati, bye. Ya. Iya teman-teman, jadi Ibu ini mau ke pemerintahan, dia mau bilang bahwa tidak boleh ada pemaksaan untuk anak-anak Tuhan, anak-anak kecil. Ya,
Dan kita ini tidak boleh ada pemaksaan. Jadi Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke pemerintahan, teman-teman. Begitu. Jadi dia sekarang mau pergi ke sana untuk menyampaikan pesannya Tuhan ini. Tidak boleh ada pemaksaan ini. Iya, terima kasih teman-teman ya. Selamat beraktivitas dan besok kita ketemu lagi. Tuhan Yeshua HaMashiach memberkati kita. Jika kita sudah tahu namanya, lakukan, sebut namanya yang benar. Ingat, nama yang benar itu panggilan yang benar, dan itu dikuduskan Tuhan, dan dilihat Tuhan itu adalah kebenaran. Begitu ya. Jangan egois, jangan mau menang sendiri, jangan mau enaknya saja, ya. Jangan merasa nggak enak sama orang, sama teman, sama siapa, pendeta atau siapa, ya. Yang penting kita menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan memanggil nama Tuhan dengan benar. Kalau kita merasa nggak enak sama orang, seanu, itu tanggung jawab teman-teman sendiri, oke? Tuhan Yesus HaMashiach memberkati. Shalom.